Shalom, sungguh luar biasa. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran kita. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar dan Ibu percaya kalian semua sudah mempersiapkan hati dan mempersiapkan diri untuk belajar bersama. Nah, kita akan membahas mengenai baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Kalau kita belajar mengenai baptisan, sebetulnya apa sih arti baptisan itu? Ya, kalau kita lihat di sini, arti kata dari baptisan itu yang berasal dari bahasa Yunani itu adalah baptiso. Artinya adalah menyelamkan atau mencelupkan. Di dalam Alkitab, dalam Injil Markus, pasal yang ke-7 ayat 14 dan Lukas 11 ayat 38 dikatakan bahwa pembaptisan ini atau baptisan ini adalah adat istiadat bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, ini berbicara mengenai membasuh anggota tubuh ya dengan air. Nah, sebagai simbol apa? Simbol pembersihan diri. Jadi adat kebiasaan ini berkaitan dengan makna dari baptisan itu sendiri, yaitu pembasuhan atau membersihkan dengan air. Di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 6 dikatakan bahwa Rasul Paulus mengajarkan bahwa baptisan itu adalah tanda pertobatan manusia yang masuk ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Jadi, sebetulnya ketika kita berbicara tentang baptisan itu adalah tanda, ya, tanda bahwa kita sebagai manusia sudah bertobat. Bertobat dari apa? Kehidupan lama kita. Kehidupan lama kita itu bagaimana? Kehidupan yang penuh dengan dosa. Dan kita hidup baru di dalam Kristus. Ya, karena apa? Kristus sudah mati buat kita semua. Kristus sudah menebus dosa-dosa kita. Ya, dan melalui baptisan itu adalah tanda bahwa dosa kita sudah dihapuskan. Itu semua karena kasih Tuhan kepada kita yang mau mati buat kita, menebus semua dosa-dosa kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Baptisan itu sendiri artinya membasuh tubuh dan jiwa kita dari gaya dan cara hidup lama kita menuju gaya hidup yang baru. Ya, cara hidup yang baru yaitu hidup menurut ajaran Kristus. Nah, baptisan ini adalah teladan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Ya, kita melihat kenapa Tuhan Yesus mau dibaptiskan pada saat itu, dan yang membaptis adalah Yohanes Pembaptis. Di sini menunjukkan bahwa kerendahan hati Yesus sebagai manusia pada saat itu, ya. Walaupun dia adalah Allah, tetapi dia memiliki kerendahan hati sebagai manusia. Dia menunjukkan keteladanannya untuk memberikan pengajaran mengenai baptisan yang perlu adanya pembasuhan ya terhadap tubuh dan jiwa kita sehingga kita memiliki kehidupan yang baru. Dan kita lihat bahwa Tuhan berkenan atas kehidupan Yesus pada saat itu. Ketika dia dibaptiskan, ada suara dari langit yang menyatakan bahwa inilah anakku yang aku perkenan. Allah sungguh berkenan pada kehidupan Yesus karena dia taat kepada Allahnya. Ketika kita sudah mengalami yang namanya pembaptisan, ya, itu artinya adalah kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Jadi, manusia diberi kekuatan untuk bisa melawan kuasa dosa, tentunya dengan kuasa yang dari Yesus sendiri. Ya, pembaptisan itu membuat kita menjadi tidak lagi dibelenggu oleh dosa, tidak lagi menjadi hamba dosa, tidak lagi menjadi hamba iblis, tetapi kita semua sudah menjadi hamba Allah. Ya, anak-anak Tuhan yang sungguh sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Jadi, sekarang identitas kita sekarang sudah menjadi anak-anak Allah, hamba-hamba Allah. Jadi, hamba Allah itu bukan berarti Bapak Pendeta saja. Hamba Allah itu bukan berarti misalnya pada diakon atau penatua-penatua gereja, bukan. Hamba Allah itu adalah orang-orang percaya yang sudah dibaptiskan. Jadi kita semua ini adalah hamba-hamba Allah atau kita kenal hamba Tuhan, gitu ya, hamba Tuhan. Jadi orang-orang yang sudah dibasuh, orang-orang yang sudah masuk dalam pembaptisan, orang-orang yang sudah percaya, ya, menjadi anak-anak Tuhan. Kita juga menjadi hamba Tuhan. Luar biasa ya, identitas kita ini tidak lagi menjadi identitas yang hidupnya dibelenggu oleh dosa, tetapi kita menjadi satu bagian di dalam keluarga kerajaan Allah. Lalu, apakah baptisan itu merupakan jaminan keselamatan bagi orang percaya atau bagi kita orang-orang Kristen?
Ya, sekali lagi, apakah baptisan menjadikan kita jaminan keselamatan? Tidak. Ya, keselamatan itu hanya bisa diperoleh karena anugerah Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Ya, keselamatan diberikan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita dibaptis karena kita telah diselamatkan oleh Allah dalam Kristus Yesus. Jadi baptisan itu hanya sebagai tanda. Sekali lagi ya, baptisan itu sebagai tanda, bukan sebagai jaminan. Tetapi jaminan kita adalah keselamatan yang ditebus oleh Yesus di kayu salib, oleh darahnya yang kudus. Kita tahu bahwa semua manusia berdosa. Ya, karenanya semua manusia membutuhkan yang namanya pengampunan. Sekali lagi ya, semua manusia itu berdosa dan semua manusia membutuhkan pengampunan. Pembaptisan ini hanyalah suatu awal dari proses perjalanan kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berdoa dan membaca Alkitab. Itu adalah bagian dari proses yang kita lakukan. Ketika kita sudah mengalami pembaptisan itu dan hidup sebagai anak-anak terang, artinya kita berpikir, berkata-kata, dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Jadi kehidupan kita sesuai dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup lama kita tidak lagi kita lakukan, tetapi kita masuk dalam kehidupan baru sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Perkataan kita, perbuatan kita, apapun seluruh kehidupan kita mencerminkan firman Tuhan, ajaran Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, apakah baptisan itu atau dibaptis itu adalah wajib? Nah, kita lihat ya. Ternyata membaptis itu adalah sebuah perintah. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, di sini Yesus pernah berkata, Yesus minta kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh penjuru bumi. Ya, kabarkanlah Injil kerajaan Allah. Baptislah orang-orang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di sini Yesus menginginkan agar keselamatan itu tidak hanya untuk orang-orang tertentu. Ya, pada awalnya memang diberikan hanya milik bangsa Israel, tetapi Tuhan ingin semua bangsa memiliki keselamatan itu. Itu sebabnya diperintahkan kepada semua, dan siapa murid-murid itu saat ini adalah kita, murid-murid Yesus. Ya, kita diberikan perintah untuk membaptis. Ya, dan kita juga dibaptiskan, dan itu menjadi bagian di dalam perintah Tuhan Yesus. Ya, kita ingat sekali lagi dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bahwa membaptis atau dibaptis itu adalah sebuah perintah yang Tuhan Yesus sendiri berikan. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita? Yaitu bahwa baptisan kudus merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang telah bertobat dan bersedia hidup baru dalam anugerah Yesus Kristus. Sehingga semua orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah orang-orang yang menjadi anggota dari kerajaan Allah. Orang yang sudah dipanggil oleh Allah menjadi bagian keluarga kerajaan Allah. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini. Kita boleh bersyukur karena kita ini menjadi milik Kristus. Ya, kita boleh menerima keselamatan, menerima anugerah keselamatan itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang baru, kehidupan yang baru, ya, diperbaharui sehingga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam pembelajaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di pembelajaran